Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis 1 Juni 2023, Pekan Biasa yang ke-8. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 10, ayat 46 sampai dengan ayat 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama-sama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan itu absolut, tetapi pengetahuan manusia tentang Tuhan tidak pernah absolut. Ini mengingatkan bahwa kemampuan manusia untuk mengetahui sangat terbatas. Fata Morgana menunjukkan keterbatasan indera penglihatan sebagai salah satu sumber pengetahuan manusia. Sikap kaum fundamentalis yang meyakini bahwa hanya mereka yang memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan adalah sebuah arogansi. Arogansi itulah yang membuat mereka tidak mau mendengarkan orang lain. Mudah menuduh bahwa yang lain sesat dan bahkan bernafsu menyingkirkan yang berbeda keyakinan. Santo Justinus martir terkenal karena anjurannya tentang logos spermatikos, yakni benih-benih sabda yang ditemukan dalam kepercayaan non-Kristiani. Ia yakin bahwa agama Kristiani itu paling benar dan layak diimani. Tetapi ia tidak menyangkal bahwa dalam agama-agama lain pun ada benih-benih kebenaran yang layak dihormati pula. Keyakinan semacam ini dapat menjadi dasar bagi sikap toleransi. Bartimeus dalam Injil hari ini mengingatkan kita akan pentingnya kerendahan hati. Penglihatan kita terbatas atau bahkan kita masih buta sehingga belum paham sepenuhnya. Maka kita perlu minta pada Yesus agar mata kita dibukakan sehingga dapat melihat benih-benih kebenaran dalam diri mereka yang berkeyakinan lain. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran sejati. Bukalah mata hati kami agar dapat melihat kebenaran dalam diri orang lain.
Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dan